Bismillahirrahmanirrahim. D. Menjamin keutuhan hak milik manusia. Kita masih membahas tentang agama atau syara. Allah membuat aturan agama tujuannya untuk kebaikan kita selaku pemeluknya. Di antara kebaikan itu ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Yang di dunia tadi sudah ada beberapa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, jaminan kebaikan di dunia itu adalah menjamin keutuhan hak milik. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ini salah satu aturan agama agar kepemilikan kita tidak rusak, terjaga, terlindungi, maka agama membuat satu aturan, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan praktek riba. Apa itu jual beli? Jual beli itu secara garis besar kita menukarkan sesuatu dengan sama-sama berharga dan saling ridho. Nah, itu jual beli ya. Misalnya kita punya singkong, dijual dengan ditukar dengan orang yang punya beras misalnya. Nah, itu namanya jual beli. Yang penting saling ridho gitu. Ridho apanya? Jumlahnya, takarannya, jenisnya, dan lain-lain nanti ya. Itu namanya jual beli. Kemudian Allah mengharamkan riba. Apa riba? Pada dasarnya sama kayak jual beli, riba itu ya. Prakteknya sama kayak jual beli, hanya saja dia menguntungkan sepihak, riba itu. Contoh, kita beli baju, kalau dibelinya cash, bajunya harga 100.000. Tapi kalau dicicil, bajunya jadi 200.000. Nah, itu ya. Nah, itu yang disebut praktek riba. Dan ini zaman sekarang kayaknya udah biasa banget ya. Kayak kita beli motor ya, beli mobil, beda kan harga beli cash dengan harga beli dicicil ya. Mahalan mana? Beli cash sama dicicil harganya mahalan mana? Jauh banget kan ya. Motor Vario kalau cash paling 15 juta ya kalau cash ya. Tapi kalau dicicil bisa 18 juta kadang ya. Jauh banget perbedaannya. Atau orang minjem duit, minjemnya 1 juta, tapi nanti ngebalikinnya harus 1.500.000.
itu juga riba, sama. Atau sekarang disebutnya apa yang suka minjemin duit? Bang Emok ya. Bang Emok itu luar biasa itu Bang Emok ya. Dilebihinnya gede. Ya di bank juga sama ya di bank. Kalau kita minjem duit di bank ya, jaminan BPKB, sertifikat, minjemnya 10 juta, nanti kita ngebalikinnya bisa 15 juta. Ini praktek-praktek riba. Itu kan merugikan sepihak. Maka Allah melarang ya, dalam rangka menjaga keutuhan hak milik manusia. Dan ini jangankan orang awam ya, ustadz-ustadz, kiai juga sekarang kayaknya masalah riba ini kayaknya udah menjadi kebiasaan ya. Ini PR kita ya. Siapa yang punya sistem riba? Kalau dulu orang-orang kafir Mekah dulu itu ya. Sekarang pastinya bukan sistem Islam pastinya. Kita sudah maklum ya. Kita sudah tahu, rata-rata semua kita tahu bahwa di antara ciri kiamat besar, tanda kiamat besar akan terjadi, salah satu tandanya apa? Kiamat besar. Nah, tanda-tanda kiamat besar, ada Dajjal ya, turunnya Dajjal, Imam Mahdi ya, turun Nabi Isa. Ada lagi ya yang kita paham, yang udah kita maklum, apabila terbitnya matahari dari barat ya. Secara aslinya memang begitu. Apabila matahari sudah terbit dari barat, udah. Kalau sekarang terbitnya dari mana? Timur. Tenggelamnya di barat ya. Nanti menjelang kiamat besar, matahari terbitnya dari barat. Secara harfiah memang begitu ya, tanda kiamat itu. Tapi sebetulnya sebelum itu terjadi, ini ada simbol. Yang dimaksud matahari terbit dari barat ini sebuah simbol. Apa simbolnya? Matahari itu simbol peradaban dunia. Ya. Matahari itu simbol peradaban dunia. Barat dan timur adalah wilayah. Ya kan? Barat dan timur itu wilayah. Artinya apa? Tanda-tanda kiamat besar apabila peradaban dunia sudah menganut peradaban barat. Memang matahari terbit dari barat jelas tanda kiamat, tapi simbol ini pun sebetulnya sama, harus kita waspadai. Coba kira-kira sekarang peradaban dunia dikuasai barat apa timur? Kalau barat, daerah mana kalau barat berarti? Eropa ya, Amerika, barat ya. Kalau timur mana berarti? Kita ini barat apa timur? Negara Indonesia, ini kategorinya barat apa timur? Wah, Indonesia, Asia. Indonesia kan Asia kan, barat apa timur? Timur lah, Asia tuh timur. Asia tuh mana saja? Indonesia, Malaysia, Jepang, Cina,
termasuk Arab Saudi timur kan, Maroko, Yaman ya, timur tengah disebutnya ya, Irak, timur tengah itu kan. Kita ini termasuk timur. Barat Amerika, Eropa, nah itu barat itu ya masuknya. Nah sekarang peradaban dunia ini lebih banyak menganut barat apa timur? Kita rasakan ya, yang menguasai dunia saat ini barat. Kalau dulu yang menguasai dunia itu timur, Islam dulu mah ya, Maroko, Persia, itu semua timur kan. Dulu Islam itu menguasai, tapi hari ini semua udah bergeser ke barat. Bahasa aja bahasa yang dipakai Inggris, bahasa barat. Pergaulan barat. Ini adalah sebuah simbol. Simbol matahari terbit dari barat. Peradaban mulai yang dianut barat. Apa aja yang ke barat-baratan sekarang kan jadi gengsi. Kamu mau di mall ngobrol bahasa Sunda, mau nggak? Lagi di mall kamu ngomong bahasa Sunda gitu, atau ngomong bahasa Jawa gitu. Tapi kalau kamu ngomong bahasa Inggris, pede nggak? Pede banget kan ya. Nggak laku sudah. Bahasa-bahasa timur udah nggak laku ya. Pakaian, coba lihat. Orang barat pakaiannya kan begitu kan ya. Pakai tank top kan begitu kan ya. Ayo coba sekarang orang-orang Indonesia, apa ada yang ngikutin kayak pakaian Islam? Jarang. Dia lebih pede. Kalau dulu ada anak lahir di luar nikah, aib. Dulu itu begitu kan ya. Malu. Kalau kita punya anak perempuan, punya anak di luar nikah, hari ini biasa-biasa saja kan. Bahkan artis mah bangga kan itu ya. Punya anak di luar nikah tuh, diwawancara dia bangga, nggak ada malu-malunya. Apa itu bukan kelakuan orang-orang barat yang begitu kan? Termasuk ini riba. Mana ada dulu kita yang melakukan riba, tapi sekarang riba udah menjadi keseharian. Ini kan perlakuan orang-orang barat, sistem barat ini riba. Dulu orang berbuat dosa malu dulu ketika masih nganut ketimuran. Tapi sekarang yang mabok bangga ngebunuh. Wah, ini ya simbol betapa matahari dari barat itu pada dasarnya sudah terjadi ya. Tinggal nunggu matahari benerannya. Secara peradaban sudah ya, sudah bergeser jauh ya, dari ketimuran menjadi kebaratan. Dan ini juga jadi PR buat kalian. Masa depan kalian masih panjang. Sepertinya masa depan kalian bakal lebih berat dibanding hari ini pastinya kan. Belum lagi nanti kalian harus mendidik anak-anak. Ini menjadi PR besar. Nggak ada lagi modal kita, senjata kita kecuali iman dan ilmu. Yang bisa menyelamatkan kita di era yang sangat luar biasa ini hanya dua. Apabila kita punya basic iman dan ilmu. Anak kita juga nanti sama. Bekali mereka dengan iman dan ilmu. Masalah harta, masalah ngeri kayaknya ya. Orang dikasih kekayaan kalau nggak punya iman sama ilmu bahaya ya. Orang dikasih jabatan kalau nggak punya iman dan ilmu bahaya. Ngeri.
bisa jadi predator, bisa jadi otoriter, bisa jadi penjajah, bisa maka nggak ada lagi ya senjata paling ampuh untuk menyelamatkan diri kecuali punya iman sama ilmu. Di mana praktek riba yang hari ini nggak ada ya? Kemana-mana kita riba mulu. Pengen selamat dari riba hari ini susah. Dulu mana ada baca sholawat yang pakai gitar. Dulu tuh di pesantren di Miftahul Huda main hadroh aja nggak boleh dulu tuh. Di pusat main hadroh itu udah nggak boleh dulu. Kalau ada yang main rebana itu dipecah-pecahin dulu tuh. Hari ini mah di Huda apa juga ada sekarang ya. Ini pergeseran ini. Dulu kalau ada yang main hadroh di masjid, wah diomelin. Nah tahu ya itu tadi, baca sholawatan pakai gitar, wah sudah. Sekarang mah ya Allah ya, ayat Quran juga udah pakai drum sekarang makanya. Jadi udah kayak halal ya sekarang makanya, udah kayak halal aja begitu tuh gitu. Kita udah nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Ini pergeseran nilai peradaban dari ketimuran basic Islam menjadi kebaratan yang basic Yahudi Nasrani. Udah nggak kerasa kita. Ya wajar memang akhir zaman ya, susah kita menghindarnya. Tidak bisa dihindari, yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri gitu. Dengan tameng apa? Tameng iman sama ilmu. Itu tameng kita. Kemudian dalam rangka menjaga milik manusia, surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain. Allah menyariatkan bagimu tentang pembagian waris pusaka untuk anakmu, yaitu laki-laki dapat 2 bagian dibanding anak perempuan. Ini aturan agama. Ini bukan ketidakadilan ya. Kalau kita bagi waris, lelaki dapatnya 2, sedangkan anak perempuan 1 ya. Jadi kalau ada orang ninggalin anak 3, anaknya 3, 1 laki-laki 2 perempuan, maka nanti cara ngebagi warisnya, lelaki dihitungnya berapa? 2, perempuan dihitungnya 1. Jadi pada dasarnya harta waris harus dibagi berapa? Ini anaknya 3 nih, laki-laki 1, perempuan 2. Laki-laki kan dapatnya 2, perempuan dapatnya 1. Berarti pada dasarnya harta warisan itu harus dibagi berapa? 4 ya. Jadi berarti kalau harta warisannya 1 juta, berarti 1 juta dibagi 4. Berapa berarti? 250.000 ya? 250.000. Jadi kalau warisannya 1 juta dibagi 4 dulu. 250.000, 250.000, 250.000, 250.000. Udah dibagi 4 baru serahin ke ahli waris. Lelaki kasihnya 2 gunduk, berarti gope. 500.000 kasihin ke anak cowok. Nah, yang 2,5 bagiin ke 2 perempuan. Ini bukan ketidakadilan, ya. Inilah keadilan agama. Kenapa lelaki dapatnya 2? Karena lelaki mah nanti punya kewajiban memberi nafkah, ya kan? Sedangkan perempuan nggak ada. Kalau udah nikah ngasih nafkah nggak ada kan? Makanya Allah agama memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak laki-laki, karena dia punya kewajiban ngasih nafkah. Nah, ini pada akhirnya kita semua akan menemukan keadilan aturan agama. Itu salah satunya ya. Terus menjamin kehormatan manusia.
Ini selanjutnya berarti aturan agama dibuat untuk menjamin kehormatan manusia. Bareng. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu wala nisa'um min nisa'in asa khairam minhun. Dalam rangka menjaga kehormatan manusia, agama bikin aturan, agama bikin larangan. Apa larangan? La yakhar qaumun. Kita nggak boleh menghina satu kaum. Haram hukumnya kita menghina satu kaum. Orang Cina kita ledekin, sipit misalnya gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh kita menghina satu kaum. Kenapa? Karena kata Allah ayakunu khairum minhum. Siapa tahu orang yang kamu hina lebih mulia daripada kita. Maka jangan suka ngehina orang tuh begitu. Karena kita nggak pernah tahu. Siapa tahu di hadapan Allah dia lebih mulia. Malu banget kita ya, ngehina orang yang kata kita lebih rendah, ternyata di hadapan Allah dia lebih mulia. Malu banget kita ya. Udah sorak-sorak aja gembira, disangka dia ranking 1, padahal yang ranking 1 temennya. Kan itu malunya ke pantat-pantat gitu ya. Udah pede banget kan, wah disangka dia bakal ranking 1. Jangan ya. Atau surat Al-Hujurat ayat 12 barang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da zanni is wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Termasuk juga dalam rangka menjaga kehormatan manusia, kita tidak boleh suudzon, gak boleh berburuk sangka. Wala tajassasu, gak boleh nyari-nyari kesalahan orang, tajassus. Wala yaktab, gak boleh gibah, ngomongin aib orang lain. Ini dalam rangka menjaga kehormatan manusia. Bahkan di sini dikatakan orang yang suka gibah sama saja dia sedang memakan bangke, daging bangke saudaranya. Karena orang yang gibah itu kan dalam hadis dikatakan kalau kita ngomongin orang itu sama saja kita lagi ngambilin dosa orang yang diomongin. Dosa kita juga udah banyak banget ya, ditambah dosa orang kita ambilin, nggak kebayang ya. Gimana kalau dosa orang yang diomonginnya habis? Maka yang akan terjadi kebaikan dia yang akan dikasihin ke kita. Ini udah nggak ada untung-untungnya ya. Kamu ngomongin si Aisyah misalnya kan, si Aisyahnya lagi tidur, kamu berdua jam 1 kagak tidur, diomongin aja Aisyahnya lagi tidur. Itu selama kamu ngomongin sejam, kamu ngomongin 1 jam, maka 1 jam itu kamu lagi transfer dosa. Enak banget Aisyah ya. Gak usah tobat, gak usah istighfar, gak usah ngapa-ngapain, tidur ngorok, tapi dosanya sama kamu diambilin aja. Sampai habis misalnya 1 jam, tapi kamu belum cukup ngomongin Aisyah, ngomongin lagi 1 jam lagi. Apa yang terjadi? Amal kamu dikasihin buat Aisyah. Ruginya udah berlipat ganda udah itu Maya.
Udah mah kita banyak dosa, ngambilin dosa orang. Udah mah amal kita dikit malah dikasihin ke orang. Maka di sini kata Allah sama kayak makan bangke saudara kita. Saking hina-hinanya orang yang suka gibah. Lagian jangan mau ya punya temen yang suka ngomongin orang. Jangan. Kenapa? Karena kalau dia berani ngomongin orang dengan kamu, maka nanti ketika dia ada di belakang kamu, dia pasti ngomongin kamu. Udah pasti ini mah. Ini kalau punya teman suka ngomongin orang, sudahlah, mendingan putus hubungan aja udahlah. Karena ruginya banyak. Kita diajak ngomongin sama orang aja kan udah madarat kan ya. Udah celaka kita kan, diajakin ngomongin orang sama dia udah celaka. Yang kedua, nanti kita pasti diomongin, di belakang kita pasti dia ngomongin kita. Nggak ada ceritanya temen tukang ngomongin aib kita nggak diomongin, nggak ada. Jadi kalau pengen tahu temen yang suka ngomongin, ya udah itu aja. Kalau dia berani ngomongin di depan kita, berarti kemana-mana dia ngomongin. Hina banget, jelek banget, jangan. Yang benar gimana? Nasihat. Yang benar mah ya. Ada teman kita salah, samperin. Yang benar itu nasehatin. Watawa saubil haq, watawa saubil sob, watawa saubil marhamah. Yang benar itu agama. Jangan diomongin di belakangnya, jangan. Nasehatin. Itu yang benar. Nasehatin mah di depannya ya. Tapi kalau di belakang namanya gibah. Jadi jangan suka ngeledek, ngehina. Jangan suka suuzon, cari-cari kesalahan orang, ngegosip berarti ya. Kalau cari-cari kesalahan orang mah ya. Kemudian jangan gibah. Temennya bogel, dipanggilnya bogel misalnya gitu ya. Ngehina itu kan. Temennya matanya picak gitu ya, dipanggil si picak gitu. Temennya rambutnya kayak sapuduk, dipanggil si jog-jrog misalnya gitu ya. Jangan ya. Temennya kurus, si krempeng misalnya gitu. Jangan suka menghina orang. Menghina orang sama dengan kita menghina ciptaan Allah. Ya. Ngehina orang sama aja kita ngehina ciptaan Allah. Jangan dilihat orangnya ya, tapi lihat sang penciptanya. Masa kita berani ngehina ciptaan Allah? Kira-kira kalau ciptaan kita dihina, marah nggak? Kita susah-susah bikin mobil-mobilan. Begitu dibawa ke teman kita, ih jelek banget, ih mobilan bikinan lu. Gitu. Nggak enak kita, ciptaan kita dijelekin. Apalagi Allah ya, waduh. Ada orang miskin dihina, ada orang bodoh dihina, jangan ya, hati-hati. Karena tadi siapa tahu orang yang dihina itu lebih mulia di hadapan Allah dibanding kita. Nanti kita jadi malu. Ya. Jangan suka menghina. Imam Ghazali memberikan nasihat sangat bijak kepada kita. Ini Abi sering sampaikan. Kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, maka yang harus kita rasakan bagaimana? Kalau kita berhadapan sama orang yang lebih muda dari kita, kan kita biasanya meremehkan ya. Dede. Sono main sono. Sono dek. Biasanya kita kalau sama yang lebih muda suka meremehkan ya, anak bau kencur gitu kan. Kalau nasihat Imam Ghazali gimana? Ketika kita menghadapi orang yang lebih muda dari kita, maka rasakan dalam diri kita, dia lebih bahagia dari kita. Kenapa? Karena dosa dia lebih sedikit dibanding dosa. Bener nggak? Orang yang lebih muda, si Jaki sama kita, dosanya banyakan siapa?
Pasti ya. Bener nggak? Si Jaki, aduh ngeselin banget kan gitu ya. Tapi kalau kita bicara dosa, banyakkan siapa dosanya? Pasti. Kita umur udah 15 tahun, si Jaki baru 10 tahun. Berarti kita bikin dosa udah 15 tahun. Si Jaki, dia mah belum ketaklif ya. Kita umur 20 tahun, ada di bawah kita umur 15, berarti dosanya banyakkan kita. Kita udah bikin dosa 20 tahun, dia baru 15 tahun. Ini cara pandang seorang suluk, Imam Ghazali, supaya kita tidak pernah berani merendahkan orang lain. Jadi berarti lebih mulia orang yang lebih muda dong dibanding kita yang udah tua. Jangan rendahkan orang yang lebih muda. Cara pandangnya dari situ ya. Memang orang-orang suluk ini bijak-bijak. Makanya disebutnya hukama. Hukama itu orang-orang yang bijaksana. Kedua, kalau kita menghadapi orang yang lebih tua, maka cara pandang kita gimana? Yang lebih tua dari kita. Kadang kita juga kan, kalau yang hatinya kotor mah suka nanggap enteng. Siapa lawannya? Bapak-bapak, gitu kan. Bapak mah kita kan tenaganya, gitu kan. Kadang kita suka berani kita ngerendahin orang tua gitu ya. Kamu mah orang tua dulu, sekolahnya juga saya nih S3, S2, nah kan kadang gitu ya. Tapi kalau kata Imam Ghazali enggak. Ketika kita menghadapi orang yang lebih tua, maka rasakan dalam diri kita, amalnya pasti lebih banyak daripada orang tua. Ya kan? Orang yang lebih tua dengan kita amalnya banyakan siapa? Pasti banyakan yang tua ya. Sholat kamu, umur kamu 20, Abi 40, sholatnya banyakan siapa? Pasti kan ya. Jadi amalnya banyakan yang tua. Ini cara pandang orang bijak begitu ya. Jangan dibalikin. Ngelihat yang kecil ngelihat amal, ngelihat yang tua ngelihat dosa. Itu mah hati kotor begitu mah ya. Udah tua pasti dosanya banyakan elu dah sama gua kan itu ya. Terus ngelihat yang kecil, deh dasar lu bocah lu, amal lu jauh sama gua, banyakan gua amalnya. Jangan melihat begitu. Salah. Termasuk kalau kita ngelihat orang kafir, ngelihat orang Kristen, ngelihat Bukadek misalnya ya. Bukadek itu apa agamanya? Buddha ya? Orang Buddha, orang Bali ya Bukadek ya? Buddha. Ngelihat orang non muslim, jangan dihinain. Kata Imam Ghazali, kenapa? Siapa tahu hari ini dia Kristen, kafir, begitu mau meninggal dunia masuk Islam dapat hidayah. Siapa tahu kan? Kita yang hari ini katanya beriman, bisa jadi pas mau mati malah masuk Kristen. Nauzubillah. Gak ada yang tahu kan? Maka jangan pernah menghina apapun keadaan orang. Sampai di dalam kitab Qatrul Goes ada begini nih. Tapi ini masalah pertaubatan sebetulnya ya. Perbedaan antara orang kafir dengan orang beriman. Ya walaupun ini menguntungkan orang beriman. Jadi gini nih. Orang kalau menghadapi sakaratul maut, dia itu sudah diperlihatkan oleh Allah tempat di akhirat. Gitu kan ya? Orang kalau menghadapi sakarat begitu kan? Jadi Allah udah ngasih tahu ke dia, ini tempat kamu, apakah di surga atau di neraka. Dikasih tahu itu sama Allah. Mau orang kafir, mau orang beriman. Orang beriman kebagi dua. Ada yang beriman tukang dosa, ada yang berimannya tukang beramal soleh. Semuanya diperlihatkan ketika kita sakaratul maut. Ada gambaran begini. Orang kafir begitu sakarat, ini sakarat ya, belum sampai sini nih, belum sampai tenggorokan napasnya ya. Kalau napas udah sampai tenggorokan, pintu tobat masih ada apa enggak? Udah ditutup kan ya? Malam yugorgir, selama napas kita belum sampai tenggorokan, maka pintu tobat masih dibuka.
Seperti apabila matahari terbit dari barat, kan itu pintu tobat udah ditutup ya. Kalau sudah matahari dari barat itu kan, sama ketika orang sakarat. Kalau sudah sampai di tenggorokan, maka pintu tobat ditutup. Jadi selama napasnya belum sampai tenggorokan, malam yugorgir, maka pintu tobat masih dibuka. Seperti kiamat, kalau matahari sudah di barat, maka pintu tobat ditutup. Tadi ya, secara simbol, kira-kira orang yang bangga dengan maksiatnya bisa tobat apa enggak? Tadi kan simbol. Hari ini orang punya anak di luar nikah bangga hari ini kan. Berarti kan dia enggak merasa dosa kan ya? Padahal itu jinah besar. Nah itu simbol. Artinya pintu tobat ditutup teh, orang yang udah kayak begitu udah enggak bakalan tobat. Walaupun kalau dia mau tobat masih diterima itu mah ya, karena kan matahari belum terbit. Tapi artinya itu simbol. Orang kalau udah begitu, kayak sekarang, orang anggap riba udah biasa sekarang kan, udah kayak barang halal. Apa mau orang tobat dari riba saat ini? Nggak bakalan, karena dia menganggap ribanya udah biasa saja. Itu simbol pintu tobat ditutup deh begitu ya. Ya kalau nanti ketika matahari dari barat jelas itu mah ya, tobat beneran mau apapun udah nggak bisa. Itu yang aslinya begitu. Termasuk ini ya, orang ketika sakarat itu diperlihatkan tempatnya di surga, tempatnya bakal di neraka, diperlihatkan. Tiba-tiba ada orang kafir ketika sakarat, dia tahu kan tempatnya di neraka, kan sangat menakutkan. Wah, nah tiba-tiba dia kepikiran, saya mau masuk Islam. Nah gitu ya, di dalam hatinya nih lagi sakarat, karena dia tahu dosa kafir membawa dia ke neraka dengan siksaan yang begitu dahsyat, sehingga dia kepikiran, mau masuk Islam aja misalnya. Terus dia syahadat di lisan atau syahadat di hati. Kira-kira taubat semacam itu diterima apa enggak? Tapi napasnya belum sampai sini nih, belum sampai tenggorokan. Ini orang kafir masuk Islam, gara-gara diperlihatkan tempatnya di neraka. Diterima nggak tobatnya? Enggak. Kalau orang kafir enggak. Ini nggak enaknya jadi orang kafir ya. Padahal mah kan pintu tobat masih dibuka ya, karena belum sampai tenggorokan. Tapi untuk orang kafir tidak. Kenapa? Karena semasa hidup sudah terlalu banyak peringatan-peringatan, ajakan-ajakan, dakwah-dakwah tentang Islam yang dia abaikan, gitu. Jadi nggak diterima orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman, begitu sekarat diperlihatkan tempatnya neraka. Karena ini orang yang beriman tukang dosa ya, tukang mabok, tukang judi, tukang dosa pokoknya. Tiba-tiba, yang penting napasnya belum sampai tenggorokan. Tiba-tiba karena dia melihat tempatnya di neraka, dia tobat. Lagi sekarat, dia tobat. Astagfirullah, ya Allah, pokoknya tobat beneran dah itu mah ya. Orang udah mau mati ya, tobatnya beneran. Kira-kira tobatnya diterima apa enggak? Terima. Kalau orang Islam, orang beriman, ini kesempatan terakhir pastinya ya buat kita ya. Tapi ingat, asal napasnya belum sampai tenggorokan. Kan sakaratul maut itu dimulainya dari mana? Napas kita ditarik, nyawa kita, ruh ditarik mulainya dari mana? Jempol kaki ya, ditariknya dari sini, dari ubun-ubun sama malaikat Ijroil. Jadi ditariknya dari atas, berarti kan jalannya dari mulai jempol kaki ya. Nah itu disebut sakarat. Itu yang kata Nabi, sakitnya kalau boleh diumpamakan ya, sakitnya kayak kita dikuliti dari jempol kaki, dikuliti sampai kepala, kulit kita dikelet. Kita kalau di ujung telunjuk suka ada ya, itu kulit kita sedikit itu ya, perih banget kan itu ya, padahal segitu doang kan ya, suka ada dikit ya kulit kita.
Ini dari ujung jempol kaki sampai ke kepala, kulit kita kayak kambing lebaran haji gitu ya, dikulitin begitu. Cuman itu perumpamaan doang, lebih sakit sakarat dari itu gitu. Itu mah cuman gambaran kecil. Atau ada juga yang mengibaratkan seperti duri. Kalau di Tasik cucuk salak model gitunya. Kalau di Bekasi ada pohon salak nggak? Udah nggak ada, karang mah dulu mah ada ya. Namun di Tasik aya kene sih kan, cucuk salak. Kamu tahu kan ya, pohon salak itu durinya ya dimasukin dari pantat kamu atau dari kemaluan kamu, dirojok ke dalam, dicabut dari ubun-ubun, dari polok. Tapi itu cuma gambaran doang. Sakarat lebih sakit berebu-rebu kali dari itu. Nggak ada yang paling sakit di dunia kecuali sakaratul maut. Makanya disebutnya sakar. Sakar itu mabok. Maut itu apa? Mati. Orang yang mabok terhadap mati. Kenapa disebut mabok mati? Ya karena sakitnya udah nggak ini sampai. Ya kayak orang kalau demen sama perempuan, atau perempuan cinta sama seorang laki-laki, cintanya berlebihan, keterlaluan, disebutnya apa? Dimabuk cinta ya. Kalau udah keterlaluan kan, yang tai kotok rasa coklat, nah itu kan ya, itu udah orang yang dimabuk cinta itu mah ya. Udah tai kotok aja rasanya kayak coklat. Udah lupa segala-galanya karena terlalu dalam, cintanya terlalu dalam, gak waras, akal sehatnya udah gak waras. Sampai berani kan menyayat-nyayat tangannya kan begitu ya. Orang kalau dimabuk cinta kan begitu ya, pakai cutter, pakai silet kan gitu, sayat-sayat. Atau nulis nama pacarnya di tangan, ditulisnya pakai darah. Waduh, kayak itu orang kalau sudah dimabuk cinta, udah gak waras. Buat dia sakit gak begitu? Enggak, orang lagi dimabuk. Jadi saking sakitnya sakarat, maka disebutnya mabuk mati gitu. Kematian yang sesungguhnya gitu. Ya. Jadi orang kafir taubat ketika sakarat nggak diterima. Tapi kalau yang beriman taubat ketika sakarat, asal napasnya belum sampai tenggorokan, masih diterima. Oleh karenanya kata Imam Ghazali, jangan pernah kita merendahkan orang yang beda keyakinan, karena kita nggak pernah tahu. Siapa tahu nanti dia mati husnul khotimah. Kita yang sekarang beriman malah mati su'ul khotimah. Itu adalah pandangan bijak seorang hukama, ulama-ulama sufi. Menghidupkan sosial. Al-Baqarah ayat 43. Bareng. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ada gotong royong dalam agama. Kemarin Abi sudah jelaskan itu ya, ceritanya Bang Hendra. Hidup kita hakikatnya nggak lepas dari dua, hablum minallah, hablum minanas. Ini ayatnya nih. Wa aqimus sholah, dirikan sholat. Ini matiin kipas, matiin. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Semua perintah agama pasti bermuara kepada dua. Pokoknya di ayat manapun nanti pasti begini.
pasti ujung-ujungnya dua perkara. Hablum minallah, hablum minanas. Waqimus sholah, dirikan sholat. Ini berarti urusan sama siapa? Allah. Hablum minallah ya. Kita sholat adalah urusan kita dengan Allah. Wa atu zakah, menunaikan zakat. Ini urusan sama siapa? Manusia. Manusia kan? Hablum minannas. Inilah yang disebut gotong royong zakat. Gotong royong di mana? Dengan zakat kita bisa membantu orang-orang fakir miskin. Ini diatur sama agama supaya tidak ada cemburu sosial. Maka agama ngatur orang yang kaya, yang nisab hartanya, maka berikan kepada orang yang fakir atau yang miskin. Ini yang disebut dengan gotong royong. Luar biasa agama. Belum lagi ada sodako, ada infak, ada hadiah, ada hibah. Banyak aturan-aturan agama tentang gotong royong. Atau Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita disuruh tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jangan diem aja kalau saudara lagi kesusahan, teman lagi kesulitan, gak boleh diem, tolongin. Tetangga lagi kesulitan, Islam mengajarkan itu. Gak boleh kita egois, hidup mentingin diri sendiri. Bukan Islam itu. Yang penting gua kenyang. Tak bodoh teman kelaparan, telurnya gua ambil. Jangan. Jatah teman dikurangin sama dia kan itu. Jangan. Yang benar gimana? Biarkan teman kenyang walaupun gua lapar. Nah, itu baru orang Islam baru itu ya. Punya duit 10.000, teman minjem, padahal kita juga butuh. Kalau orang Islam beneran pasti walaupun dia butuh, duit itu dikasihin sama temennya. Karena konsepnya begitu dalam Islam. Orang yang menghilangkan kesulitan saudaranya, maka kesulitannya akan dihilangkan oleh Allah. Kan gitu ya. Kalau kamu punya utang kamu pengen dilunasin, maka lunasilah hutang orang lain. Kan gitu. Kalau kamu sakit kamu pengen disembuhin, maka sembuhkanlah sakit orang lain. Gitu. Kalau kamu punya adik perempuan kamu ingin dihormat, dijaga kehormatannya sama orang lain, maka jagalah kehormatan para wanita-wanita. Gitu. Maka hati-hati yang suka berani melecehkan perempuan, yang kalau pacaran udah nggak ada batasan misalnya ya, apa aja dipegang, apa aja diraba. Hati-hati kamu. Nanti hal serupa akan terjadi. Kalau enggak ke saudara-saudara kamu, paling enggak ke anak-anak kamu, kalau enggak ke cucu-cucu kamu. Nauzubillah. Segera tobat. Yang suka megang-megang yang bukan hak ya, segera tobat. Yang suka olahraga 5 jari, segera tobat. Saya tidak 5 jari, saya olahraganya cukup 2 jari. Gimana 2 jari berarti? Yang ada kan 5 jari kan ya. Berarti kalau 2 jari gimana? Berarti putingnya doang kali gitu ya. Begini doang berarti ya. Segera tobat. Jangan main-main. Karena karma itu ada, karma itu nyata. Sekarang kamu berani melecehkan wanita, maka nanti itu akan dibalas oleh Allah kepada saudara kamu, anak kamu, cucu kamu. Nauzubillah. Tobat. Karena konsepnya begitu dalam agama. Siapa yang ingin dijaga kehormatannya, jaga dong kehormatan orang lain, gitu.
Kalau sekarang kamu baik di pesantren sama yang lebih kecil, nanti kalau kamu punya adik, kamu punya anak di pesantren, maka anak kamu akan dibaikin lagi sama orang lain. Tapi kalau sekarang kamu di pesantren suka ngejailin anak-anak kecil, tunggu aja. Nanti kamu punya anak di pesantrenin, abis anak kamu dibully terus-menerus sama orang lain. Karma itu ada, karma itu nyata. Tapi kalau kamu di pesantren menyayangi yang kecil, nolongin yang kecil, ngebantu yang kecil, pasti. Karena hidup itu tanam tuai. Siapa yang nanam, dia yang menuai. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan pasti dibalas kebaikan. Keburukan juga sama. Allah nggak pernah tidur. Mungkin anak kecil yang kamu ledekin di pesantren nggak bisa ngebales karena dia kecil. Tapi ada sakit hati yang tertanam di dalam hatinya, yang Allah melihat itu, dan nanti akan Allah balas kepada saudaramu atau kepada anak cucumu. Nauzubillah. Maka hidup jangan pernah menanam keburukan. Tanamlah selalu kebaikan dan kebaikan. Karena nanti itu yang akan kita tuai, akan kita panen. Ya. G. Menjamin keutuhan dan keselamatan agama Islam. Bareng. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. At-Taubah 41. Infiru hibabau wa thiqalau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Agama membuat aturan agar kita selaku pemeluk agama menjaga agama. Aturan Islam ya. Mana perintahnya? Kunu ansarallah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansor. Jadi kita harus jadi ansor. Ke siapa daftarnya kalau pengen jadi ansor? Mang Dewo. Jadi ansor. Nanti kesononya jadi banser ya. Ya itu juga NU sama ya. Kenapa dinamain ansor? Ya ini ngambilnya dari ayat ini, supaya ansor-ansor di NU menjadi pembela agama gitu. Tapi kalau buat kita gak usah masuk ansor. Dengan kamu mesantren, inilah bukti nyata bahwa kamu sedang membela agama Allah. Sudah tidak diragukan lagi bahwa santri adalah mujahid, pejuang-pejuang agama Allah. Sudah tidak diragukan lagi. Maka kematian santri di pondok pesantren dinyatakan sahih, karena dia mati dalam rangka membela agama Allah. Sama gak usah ribet-ribet masuk ansor kita mah ya. Udah yang benar aja jadi santri. Karena dengan jadi santri kamu sedang membela agama Allah. Jelas. Coba bayangin kalau misalnya tidak ada yang pesantren, nggak ada kiai, nggak ada ustadz, kira-kira agama di kampung kamu bakal hidup apa enggak? Sekampung ya, nggak ada yang pesantren, nggak ada yang jadi kiai, nggak ada ustadz, nggak ada yang ngerti ilmu agama, maka agama di kampung kamu sudah dipastikan bakal mati. Agama kampung kamu pasti nggak beragama, nggak ada yang ngaji TPA, nggak ada yang ngaji ibu-ibu. Udah, kampung kamu pasti sudah dipastikan nggak bakal punya agama. Apa yang terjadi kalau satu kampung tidak ada agama? Kemaksiatan merajalela, judi, sabung ayam, pertengkaran. Pasti di kampung itu begitu.
Tapi kalau di kampung itu ada kiai, ada ustadz, minimal hidup agama hidup, yakin agama hidup. Artinya apa? Kalian yang saat ini sedang pesantren adalah pada dasarnya kita sedang membela agama Allah. Harus bangga ya. Walaupun godaannya sabrek-abrek ya. Namanya mau dijadiin jenderal. Kita ini bukan mau jadi hansip, bukan ya. Kita ini calon-calon jenderal kita mah ya. Makanya ujiannya juga berat jadi jenderal mah ya. Kalau jadi hansip mah gampang kan ya. Gigi ompong bisa nggak jadi hansip? Bisa. Badan pendek bisa jadi hansip. Lari kagak kuat juga bisa jadi hansip mah. Tapi kalau jadi TNI, jadi jenderal, badan kamu udah luar biasa, cuman beda sesenti aja, tingginya kurang sesenti, nggak bisa. Sama santri juga ya. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi ajengan, jadi ustazah, masya Allah, persyaratannya berat. Jarang yang kuat, banyak yang gugur di tengah jalan. Buktinya mana? Di kampung kamu, kalau boleh disensus, didata, lebih banyak yang sekolah apa pesantren? Nah itu bukti. Udah itu bukti aja. Banyakan yang kerja harian lepas apa banyakan yang jadi karyawan tetap? Kalau di PT lebih banyak pekerja kontrak, outsourcing, atau harian lepas, atau yang jadi karyawan tetap, banyakan mana? Kalau di PT banyakan mana? Yang kontrak atau yang harian lepas? Yang karyawan mah sedikit. Kenapa? Karena seleksinya berat. Begitu kalau barang mahal mah ya. Masa kita pengen jadi pekerja harian lepas atau kontrak yang gajinya ala kadar? Gak mau lah. Kita mah pengennya jadi karyawan tetap, kartap. Sama. Buat apa kita jadi hansip? Kita mah pengen jadi jenderal bintang 4. Yang jadi hansip mah banyak jadi hansip mah. Di SMP 10, nah itu. Di Al-Huda juga Fani, nah itu. Tapi ini bukan hansip maksudnya hansip, bukan ya. Artinya yang derajatnya ke sana gitu ya. Kita mah nggak mau jadi semacam itu. Walaupun pada dasarnya hansip sama jenderal sama-sama mulia ya, sama-sama mulia ya. Jenderal menjaga keamanan negara, hansip juga menjaga keamanan, sama aja sama. Tapi kan derajatnya kita pengennya yang di atas lah gitu. Walaupun tugasnya sama ya. Orang-orang yang sekolah sama tugasnya, kita juga yang pesantren sama, tapi beda level gitu doang. Ngapain kita milih level yang rendah kalau ada yang tinggi gitu. Ansarullah. Bahkan di At-Taubah dikatakan, berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan atau berat dan berjihad dengan harta atau dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi cetak diri kita menjadi mujahid, pejuang agama Allah. Walaupun berat, males, atau ringan, tapi kebanyakannya berat ya, namanya jihad ya. Siapa yang kuat pesantren jarang. Godaannya itu yang luar biasa ya. Maka harus kuat-kuatlah kalian ya. Allah sudah menuntun kalian ke tempat yang mulia, ke derajat yang tinggi. Maka jaga perjalanan ini. Jangan sampai kamu jatuh di tengah jalan. Ayo terus, walaupun harus merangkak, harus berdarah-darah, apapun lakukan. Yang penting kamu sampai kepada finish, kepada puncak. Harus kuat, harus kuat. Ini sampai dikatakan ya, dalam keadaan ringan atau berat, karena memang perjalanannya seperti itu, menjadi seorang
mujahid. Dengan apa kita berjuang? Bisa dengan harta, bisa dengan diri. Nah, ini luar biasa agama ya. Yang kaya, ada seorang pengusaha misalnya, dia bisa berjuang dengan harta. Jadi kalau kamu mau jadi pengusaha, silahkan jadi pengusaha yang sukses. Jangan tanggung, jadi owner kamu, jadi bosnya kamu. Tujuannya apa? Nanti hartamu gunakan untuk membela agama Allah. Kayak Pak Haji yang ngebangun pesantren kita, yang gak mau disebutkan namanya. Mobilnya, mobil perusahaan itu ribuan. Kantor cabangnya se-Indonesia. Sehari kayaknya sehari ya, omsetnya miliaran sehari. Udah gak kebayang ya. Maka dia ngasih sebulan 30 juta, 40 juta. Kayak kita ngasih 4.000 kali ya kalau kita mah ya. Kalau buat dia mah ya kayak begitulah ya. Tapi kalau kita lihat orangnya, ya Allah, sederhana banget, pakaiannya gak ada yang bermerek. Artinya apa? Kekayaan yang dia miliki bukan untuk memperkaya diri, tapi kekayaannya digunakan untuk membela agama Allah. Sebagaimana Siti Khadijah, konglomerat Mekah, setengah kekayaan Mekah itu milik Siti Khadijah. Untuk apa nikah dengan Kangjeng Nabi? Tujuannya hanya satu, agar hartanya bisa digunakan untuk membela agama Allah. Sampai miskin Khadijah. Sebagaimana Sayyidina Utsman, saudagar kaya raya di Mekah, tapi kekayaannya digunakan untuk membela perjuangan Kangjeng Nabi dengan para sahabat. Itu adalah mujahid bi amwalikum, pejuang dengan harta. Jadi kalau kamu ada yang pengen jadi pengusaha, silakan jadi pengusaha. Karena itu juga sama-sama mulia. Tapi tolong niatnya samakan, frekuensi perjalanannya samakan dengan santri yang berjuang di pesantren dengan ilmunya. Santri juga hati-hati, jangan sok. Abong-abong udah jadi santri merasa ini gua mujahid. Padahal ada santri ajengan kiai yang berani menjual agama Allah. Hati-hati juga. Karena setan mah mencek orang Tasik tidak pernah panjang kaki. Sahage pasti digoda. Ustadz juga digoda sama setan. Terima, jom ceramah terima, tapi tanya dulu dong budgetnya berapa. Kan begitu kan? Berapa budgetnya? 500.000. Aduh, badan saya lagi pegel-pegel ini. Berapa budgetnya? 3 juta Pak Ustadz. Oh iya. Tanggal berapa? Jangan. Mau ngajar, kalau sebulannya gope, jangan. Bukan mujahid itu mah ya. Khutbah uploadnya kecil, besok disuruh lagi, nggak mau, jangan. Atau dipilihin, bentrok nih yang nyuruh khutbah, pilihin sama dia. Kemarin masjid ini rada gede nih, ini aja ambil. Jangan. Bukan mujahid itu mah ya. Jadi hati-hati para santri juga, karena setan gak pernah berhenti ngegoda kita, menggagalkan amal kita. Salah satunya itu ya. Kemarin ya, kalau di pesantrennya Uniko, maka nanti udah jadi ajengan jadi NU ya. Hati-hati ya. Nipuan umat mulu, hati-hati. Jangan. Apa-apa komersil. Ustaz, ini saya mau nitip anak saya di pesantren Pak Ustaz, boleh nggak? Boleh. Ayo. Boleh. Gimana administrasinya Pak Ustaz? Ini yang ampe jangan kelewat. Makan Bu, buat makan. Sehari anak ibu makan sekali 20.000 ya Bu ya. Di sini makannya sehari 2 kali, berarti 40.000 ya Bu buat makan anak ibu. 40.000 kali sebulan. Ini anak ibu mau nyuci sendiri apa dicuciin? Cuciin aja Pak Ustadz, masih kecil. Oh iya. Buat tenaga nyucinya sekali nyuci berapa duit sekali nyuci ya? Kalau di laundry ya per kilo ya
Berapa duit per kilo? Di laundry kan di kilo ya kalau cucian ya. Ya samain aja lah sama laundry bu gitu ya. Berapa kilo gitu. Terus buat ngajinya gimana? Iya, biasa aja buat gurunya ini, buat guru kan gitu. Ya sekali pertemuan 300.000 lah sekali ngaji bu, kayak peripat-peripat gitu bu. Terus anak saya di sini ngaji berapa kali sehari? Ada 5 kali mah ya, sehari 5 kali, 300 lah kali 5 bu. Itu sehari kali sebulan. Nah itu administrasinya, belum uang bangunan. Apa jadi ada-ada ya, uang rapot, uang kesehatan, udah uang apa aja ya. Jadi totalnya berapa ini Pak Ustadz? Ya kurang lebih 30 juta dah. Aduh, jangan. Maka Abi, kalau ada orang tua yang mau masukin pesantren, pasti rata-rata orang tua tuh begitu ya. Pak Ustadz, ini gimana ya? Anak mau pesantren tapi terkendala biaya, pasti begitu. Ada yang begitu. Maka Abi selalu bilang sama para orang tua, jangan mikirin itu. Pokoknya kita bikin anak kita betah aja dulu bu. Gitu. Udah biarin, ntar ke anak kita betah, insya Allah rezeki buat anak kita di pesantren Allah kasih. Gitu. Jadi kita bikin hati orang tua itu gede. Jangan belum apa-apa, Pak Ustadz gimana ya? Ini anak saya mau pesantren, tapi saya biayanya, bu, cari aja dah pondok pesantren yang di sono bu. Jangan ya. Orang udah ada niat mau pesantren anak itu kan mahal, hidayah mahal. Jangan kita buat dia gagal pesantrenin anak cuman gara-gara kurang biaya. Jangan. Ayo, gedein hati orang tua biar dia terus mau pesantrenin anaknya, karena itu mahal. Jangan kamu bebani, jangan kamu takut-takutin. Bayarannya nunggak nih 3 bulan, ayo aja ditagih. Jangan, jadi ustadz mah malu ya. Jangan suka nagih bayaran santri yang nunggak, jangan. Emangnya di sekolahan Pani kalau nunggak kita ditagih-tagih ya Pani? Biasa, wajar kalau sekolahan mah ya. Tapi di pesantren mah kamu nanti kalau punya pesantren jangan. Apalagi malah ada anak TPA nggak bayar-bayaran misalnya, udah jangan ngaji lagi kamu. Jangan ya. Ngapain kita? Ya, nggak boleh kita mah ya. Malah suka nagih nggak malah? Suka nagih bayaran TPA nggak? Nggak pernah ya. Nggak ada bayaran TPA lagi ya. Kalau dia ngasih alhamdulillah ya. Tapi kalau enggak jangan ditagih-tagih ya. Males saya ngajarin anak ibu nggak pernah ngasih infakan itu ya. Kan mujahid itu mah. Jangan. Karena bayaran dari Allah jauh kemana-mana berharga dibanding cuman kita dapat 100-200 ribu, nggak ada artinya ya. Lebih baik kita nunggu bayaran dari Allah, gaji dari Allah, dibanding kita nungguin gaji dari manusia. Itu seorang mujahid ya. Sampai situ, nanti kita lanjutkan hak menjamin keutuhan persaudaraan. Nafa'anallahu bi ulumihim, amin.